Saudara-saudariku yang terkasih, pertama tentu selamat sore semuanya dan selamat berjumpa. Ya, bukan bilang kembali, tetapi selamat berjumpa di sini setelah ya kira-kira 1 tahun lebih saya menyelesaikan perutusan saya di sini. Sekarang saya di sini karena satu dan lain hal, sehingga ya hampir 2 bulan saya berada di Makassar ini, dan dokter tahu saya ada di sini karena apa. Dan tentu juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya tahu pasti banyak umat yang juga mendoakan saya, mengunjungi saya dan mendoakan saya, sehingga oleh Pastor Alex saya boleh merayakan perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti biasa saya memberikan renungan sudah ditulis itu, supaya tidak kesana kemari karena seringkali kesana kemari itu. Sehingga saya sudah tulis dan tidak banyak berubah juga seperti 2 tahun yang lalu. Bagi saya, orang yang melakukan sesuatu yang baik pasti karena ada keyakinan bahwa apa yang dia lakukan akan berarti, akan berguna entah baginya atau bagi orang tersebut. Suatu ketika saya rasa seperti kita semua juga pasti juga pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya juga mengalami suatu pergumulan ketika saya sebagai seorang frater di tahun terakhir di seminari Pineleng. Dan ketika saya mengalami pergumulan itu, bertepatan ada seorang umat dan minta ditemani untuk pergi di Susteran Karmel di Kakaskasen. Dan pada saat yang sama saya juga mengambil kesempatan untuk bicara dengan suster di Karmel itu. Dan bagi saya hal yang menarik dari suster ini yaitu dia memberikan nasihat kepada saya. Dan nasihatnya ini diambil dari kitab suci. Dia sampaikan kepada saya, "Frater, ambillah waktu untuk memohonkan rahmat dari Tuhan, karena Tuhan pernah bersabda, mintalah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan carilah maka kamu akan menemukannya." Setelah itu, setiap malam saya berusaha mengambil waktu ke kapel di dalam biara kami itu di Skolastikat MSC Pineleng itu, dan berdoa. Dan itu saya lakukan sampai saya selesai di seminari. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 penjahat yang disalibkan bersama Yesus, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama, dia tidak yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Karena itu apa yang dia nyatakan bukan sebagai suatu permohonan, tapi sebagai satu desakan. Tunjukkanlah kemampuanmu jika engkau Juru Selamat. Sementara penjahat yang lain sungguh menyadari keterbatasannya, tetapi sekaligus keyakinannya bahwa Yesus mampu menyelamatkannya dari ketakberdayaannya sebagai manusia yang berdosa. Karena itu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dengan kata lain dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini
gereja, kita semua merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Mungkin kita bertanya, di mana kita bisa melihat Yesus sebagai Raja dalam perikop kitab suci tadi? Kira-kira itu. Bagi saya, pengakuan atau keyakinan sang penjahat yang kedua tadi, bahwa Yesus mampu menyelamatkannya adalah satu bukti bahwa Yesus adalah Sang Raja yang menyelamatkan kita semua. Semoga kita semua lewat perayaan hari raya ini semakin diyakinkan bahwa Yesus yang kita imani adalah Raja semesta alam. Tuhan memberkati kita semua.